Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa hal terkait teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut LHO. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, sifat teks laporan hasil observasi. Keempat, fungsi teks laporan hasil observasi. Kelima, tujuan teks laporan hasil observasi. Keenam, struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, teks laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ketiga, isi teks laporan hasil observasi tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Terakhir, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi adalah isi teksnya yang harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Bersifat informatif yang artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Bersifat komunikatif yang artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Yang terakhir, teks laporan hasil observasi bersifat objektif yang berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Fungsi teks laporan hasil observasi secara umum adalah untuk menjelaskan suatu objek secara rinci dan sistematis dari sudut pandang ilmu. Apabila dijabarkan, fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Selain itu, fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Kemudian, fungsi teks laporan hasil observasi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, teks laporan hasil observasi juga bisa dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Terakhir, fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif yang berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.
Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau biasa disebut klasifikasi. Dalam pernyataan umum, biasanya berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kedua, struktur teks laporan hasil observasi disebut deskripsi bagian. Dalam hal ini, berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, kita biasanya menggunakan beberapa unsur kebahasaan. Salah satunya adalah frasa atau yang biasa disebut kelompok kata. Dalam pengertiannya, frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Contohnya adalah rumah sakit, wanita pintar, guru tampan, murid rajin, dan masih banyak lagi contoh dari frasa. Sifat frasa itu sendiri biasanya terdiri atas 2 kata atau lebih. Selain itu, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat, entah itu menjadi subjek atau bisa juga menjadi objek. Selain frasa, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah penggunaan sinonim dan juga antonim. Sinonim adalah pertalian 2 kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Contohnya pada kata ciri yang sama artinya dengan kata tanda, atau kata benar yang sama artinya dengan kata betul, atau kata rajin yang sama artinya dengan kata giat. Selain sinonim, kita juga biasa menggunakan antonim ketika menulis teks laporan hasil observasi. Dalam pengertiannya, antonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna yang bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Contohnya kata siang yang memiliki lawan kata malam, atau kata pulang yang memiliki lawan kata pergi. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, kita biasanya menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu pola kalimat atau biasa disebut kalimat tunggal. Pola kalimat simpleks minimal terdiri atas subjek dan predikat. Contoh dari kalimat simpleks adalah anak itu mengambil jambu. Kita bisa lihat sendiri bahwa anak itu mengambil jambu terdiri atas satu kalimat saja, di mana anak itu sebagai subjek, mengambil sebagai predikat, dan jambu sebagai objek. Sementara itu, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 pola kalimat atau memiliki 2 predikat atau kata kerja utama atau biasa disebut kalimat majemuk. Contoh dari kalimat kompleks adalah Andi menendang bola dan Wawan menangkap bola itu. Dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa ada 2 kalimat. Yang pertama adalah Andi menendang bola. Kalimat kedua adalah Wawan menangkap bola itu. Kita sama-sama bisa melihat bahwa ada 2 subjek, ada 2 predikat, dan bahkan ada 2 objek di situ. Itulah yang disebut kalimat kompleks atau juga biasa disebut kalimat majemuk. Selain menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dalam membuat teks laporan hasil observasi, kita bisa menggunakan ungkapan kata definisi. Contohnya adalah merupakan, didefinisikan, didefinisikan sebagai, dan kata-kata lainnya. Atau kita juga bisa menggunakan kalimat klasifikasi atau bagian. Contohnya,
seperti yaitu, yakni, antara lain, diklasifikasikan sebagai, dan kata-kata lainnya yang mengandung kalimat klasifikasi atau bagian. Teks laporan hasil observasi juga biasa menggunakan kata penghubung koordinatif seperti kata dan, serta, atau, tetapi, namun, melainkan, padahal, dan sedangkan. Biasanya juga kita menggunakan kata penghubung subordinatif seperti kata sejak, bila, agar, sebab, sehingga, meskipun, secara, dan masih banyak lagi kata-kata yang mengandung kata hubung koordinatif dan kata hubung subordinatif. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat.